Kita syukur mereka sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan berkatnya juana kita dapat berkumpul. Ini udah mulai. Yang mulai ini dalam rangka Ta'abul Ilmi, yaitu pengajian yang pada malam ini akan membahas masalah tafsir yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Hajim Permana, Ketua Forum Ketua Bidang Dakwah Forum Ulama Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta para pengikut hingga akhir kiamat, dan insyaallah termasuk kita semuanya yang sama-sama mengharapkan sahabat Rasulullah di yaumil kiamat nanti dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, tanpa berpanjang lebar kami persilakan kepada Bapak Kiai Hajim untuk memimpin acara kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tasyakkur binikmah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan nanti dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu dan ibadah kita di masjid yang kita cintai ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Para jemaah pengurus DKM yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ini istiqomah setiap bulan kita bisa bersilaturahim untuk pertama kita beribadah di masjid ini menuntut ilmu Allah, yang kedua kita belajar yang namanya kajian Al-Hikmah. Apa itu kajian Al-Hikmah? Kajian yang menitik beratkan tentang pemahaman. Saya sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama dan aktivis Islam Kota Depok berusaha keliling 11 kecamatan, kita perkenalkan kajian-kajian Al-Hikmah. Apa itu? Kajian yang kita bukan hanya sekedar belajar, tapi kita memahami yang kita
bulan setiap sesi kita akan memahami tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu sholat, apa itu shaum, apa itu zakat, dan seterusnya kita pahami. Walaupun hanya sebulan sekali, maghrib sampai isya, insya Allah kalau kita istiqomah kita akan paparkan satu-satu. Contoh rukun Islam ada 5. Nah satu-satu kita kupas. Syahadat itu seperti apa, sholat seperti apa, zakat seperti apa, puasa seperti apa, haji seperti terus. Nah nanti boleh dilihat di YouTube Guru Hikmah Official. Itu saya juga keliling Depok dan Jakarta. Walaupun kadang kajiannya saya pakai kitab, nanti kita coba pakai kitab di bulan depan, yaitu kitabnya Riyadhus Shalihin. Tapi Riyadhus Shalihin itu ayat, hadis, tapi nanti penerangannya secara hikmah. Nanti pelan-pelan. Kan sekarang Pak image kita Pak kalau hikmah itu wah tukang ngobatin orang ya. Emang itu juga salah satu yang diamanahi oleh guru-guru saya, kiai-kiai saya. Saya membantu orang-orang di pengobatan al-hikmah. Saya buka pengobatan di Cimanggis, Curug Gas Alam. Ya, yang berobat ke saya para ustaz, para kiai, ketua DKM, para pejabat, primo, ada yang salah kejepit, stroke, bahkan wakil wali kota Depok Pak Imam Budi Hartono juga pernah saya terapi, ya. Dan beliau nanti ada hadiah Pak, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah minyak al-hikmah buat pengobatan. Ini sudah dipesan juga 7 bulan yang lalu oleh Pak Imam Budi Hartono, dibagikan kepada para warga Depok. Jadi memang saya di jalur hikmah di pengobatan, tapi saya pun adalah seorang dai yang ditugaskan oleh kiai-kiai untuk memberikan pemahaman al-hikmah. Ternyata kita mempelajari apapun, bentuk ayat Quran, hadis Nabi, kitab apapun, tanpa kita memahami ilmu hikmah, maka ilmu yang kita punya, mohon maaf Pak, coba kita tengok sekarang yang banyak orang korupsi, yang ilmunya dikit, ilmunya banyak. Ilmunya banyak Pak. Semakin pintar semakin hebat dia korupsi. Sekarang yang di penjara itu banyak kan orang-orang pintar, ya. Makanya Islam mengajarkan kita untuk didahulukan yang namanya akhlak. Akhlak itu bisa dikuasai kalau kita memahami tentang akhlak. Maka hikmah itu adalah ilmu yang diberikan dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Coba kita ingat-ingat sejarah Nabi Adam Pak. Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah dari tanah, lalu ditiupkan ruh. Nabi Adam belum ada yang ngajarin, nggak ada gurunya. Tapi ketika Iblis tidak menerima, disuruh sujud kepada Adam, karena Iblis merasa dia diciptakan lebih baik daripada Adam. Dia dari api sedangkan Adam dari tanah. Lalu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ternyata Adam bisa menjawab pertanyaan dari Allah yang tidak ada yang tahu satupun malaikat dan iblis jawaban dari pertanyaan Allah. Maka Nabi Adam tidak ada mengajarkan. Itulah ilmu hikmah, pemahaman. Terus ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah rajanya guru hikmah. Maka ada salah satu zikir al-hikmah yang saya dapat dari almarhum Mamak Sempur Purwakarta. Kebetulan ibu saya asli Purwakarta, bapak saya asli Subang, kakek saya Banten. Saya numpang lahir di Tanjung Priok. Tapi 12 tahun saya pesantren Purwakarta, Sukabumi, Subang, ngajar juga di 2 pesantren. Lalu saya balik lagi ke Priok.
saya pindah ke gas alam Curug Cimanggis. Selama 12 tahun saya mempelajari ilmu adalah ilmu pesantren. Tapi ketika saya diajarkan oleh guru-guru hikmah, Mama Sepur, almarhum Kiai Khalil, lalu almarhum Kiai Haji Abdullah Abbas Guntur Cirebon, guru-guru saya Kiai Adi Ahmad Juanda Subang, lalu Abah Faruk, Aab Umar Faruk Sukabumi. Banyak saya dapat ilmu hikmah, walaupun ada ilmu kanuragan, ada ilmu pengobatan, tapi ternyata ilmu hikmah itu adalah ilmu yang bisa kita andalkan buat memahami ilmu apapun. Sekarang alhamdulillah di Kota Depok banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sedang mendalami ilmu hikmah bersama-sama saya. Saya buka majelis zikir Udurul Qalbi. Maaf Pak, lagi agak flu karena beberapa minggu ini Pak Ketua tahu kegiatan saya tiap hari keliling dakwah, kadang terapi, orang-orang banyak yang sakit, kita keliling terapi, kadang datang ke rumah, kadang ke subuh saya menerima tamu pengobatan. Tadi pagi juga saya baru saja memimpin acara ulama Kota Depok sampai dengan mau asar di Kelapa II. Jadi luar biasa kita berjuang di jalan Allah. Intinya ilmu hikmah yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah pemahaman. Kita tahu Pak, Nabi Ibrahim tidak ada yang mengajari siapa Allah. Sampai Nabi Ibrahim pernah menyangka matahari adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan. Tapi pada akhirnya Allah beri pemahaman. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata an-din. Itu ilmu hikmah, ilmu laduni yang saya dapat dari almarhum Muhammad SAW. Pemahaman Pak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu, berdakwahlah di jalan Tuhanmu, nasihatilah orang-orang di jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara pemahaman, dengan cara kasih sayang, dengan cara lemah lembut. Jadi kalau ngasih tahu orang, ngajak orang jangan pakai kasar. Saya di Tanjung Priok, Bapak kalau ke pelabuhan Priok, kalau saya cerita bohong, Bapak boleh datang ke pelabuhan pos 3, pos 6, pos 7 yang terkenal namanya yang membantu untuk orang-orang yang mengirim barang, mencari kontainer segala macam. Itu namanya Mas Ilham, orang Betawi, Banten. Ya, jadi orang sana tahu lah kalau udah urusan Mas Ilham beres. Tanya Mas Ilham siapa saya? Saya 1 tahun di pelabuhan Priok. Saya ditugaskan oleh orang Madura yang punya usaha, tapi supirnya selalu gak benar. Lalu saya memimpin agama di pelabuhan Priok. Betul-betul godaan Pak. Ujian sampai pagi kita di pelabuhan, ya ketemu preman, ketemu apa, pada akhirnya jadi murid. Awalnya kita ditentang, tapi pada akhirnya mereka ngaji sama kita, mereka mau malam Jumat yasinan. Ya, mereka bukan gak punya ilmu, punya ilmu, tapi rata-rata ilmunya kejauhan. Alhamdulillah dengan pendekatan agama, hikmah, mereka akhirnya yang tadinya sholatnya cuma sholat malam, akhirnya ikut sholat fardu. Yang tadinya cuma puasa sunnah, ya, puasa putih, akhirnya dia puasa Ramadan. Ini berkat bimbingan hikmah dan lemah lembut, nggak boleh keras. Ya, para wali dulu mengajarkan Islam, mengenalkan Islam, bukan mengajarkan, mengenalkan. Kalau kita udah enak Pak. Saya diundang di Masjid Al-Huda oleh Pak Ketua DKM untuk mengisi kajian. Bapak-bapaknya udah muslim, bapak-bapaknya udah ahli ibadah. Jadi ketika saya menerangkan tentang Islam, pemahaman Bapak akan menerima. Nah
bagaimana kita coba bentuk renungan kita ketika para wali memperkenalkan Islam kepada orang-orang yang tidak tahu Islam, bahkan mungkin membenci Islam. Coba kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika mengenalkan Islam. Sampai terkenal di bulan ini adalah bulan di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah kenapa? Karena bagaimanapun luar biasa ujian Rasul dengan para sahabat di kota Mekah. Ditinggalkan Pak, harta, usaha, ladang, semua ditinggalkan. Para Nabi Muhammad dan para sahabat meninggalkan Mekah ke Madinah gak buat apa-apa. Semua ditinggalkan. Karena saking cinta kepada Allah dan Rasulnya, mereka rela meninggalkan usahanya, perkebunannya, ya. Terus semua harta benda yang tinggalkan karena niatnya hijrah karena Allah dan Rasul. Tapi ada satu orang laki-laki yang hijrah ikut dari Mekah ke Madinah, tapi tujuannya karena wanita yang dicintainya pindah dari Mekah ke Madinah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ada nih satu orang sahabat kita pindahnya, hijrahnya karena perempuan. Akhirnya Rasulullah memberikan statement yang jadi hadis cukup viral, innamal a'malu, siapa yang bisa gitu? Binniyat. Harus maaf. Ini hadiah buat Bapak, minyak al-hikmah. Buat guru kita, bukan minyak al-hikmah. Bapak ya? Bapak ini orang lagi sakit, alhamdulillah. Disemprotin aja mau tidur badannya. Insyaallah besok bangunnya seger. Kalau malamnya tidur, kalau malamnya begadang nggak seger. Jadi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Ya, Bapak sholat, nanti kita bahas bab sholat. Kenapa sholat itu katanya bisa mencegah perbuatan keji munkar? Bukan katanya, kata Allah. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi Bapak pernah lihat saudara, teman, kerabat rajin sholat tapi masih rajin maksiat? Masih Bapak? Ada orang sholat rajin ke masjid Al-Huda tapi masih minum. Ada apa yang begitu Pak? Ada nggak? Ada ini masjid tapi sholat minum. Habis sholat judi, habis sholat Cina, masih ada begitu Pak. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Nah, rahasianya nanti kalau kita sudah nyampe di bab sholat. Ada juga ayat surat Al-Anfal, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Orang yang sholat di depan Ka'bah, kata Allah, mereka enggak sholat, mereka cuma bertepuk dan bersiul. Bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan, gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Bayangkan sholat di depan Ka'bah yang mustajabah, apalagi cuma sekedar kita sholat di masjid di tempat kampung kita. Makanya esensi sholat itu kalau kita dapati luar biasa. Semua amal akan menjadi baik kalau sholatnya baik. Tapi semua amal kita akan ditolak kalau sholatnya juga ditolak. Ya, as-sholat ya, idza fasadat fasadatun. Jadi idza soluhat amalu kulluh wa idza fasadat fasadat amalu kulluh. Nah, itu nanti kita bahas sesi selanjutnya. Jadi Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan yang namanya memberikan pemahaman itu harus dengan lembut bil hikmah.
dengan lembut ngajaknya Pak. Bahkan mohon maaf, saya ketika buka majelis, orang yang datang konsultasi terapi rumah tangga, ada dosen sama PNS datang ke rumah ribut rumah tangganya, bahkan kita kasih solusinya bukan dengan solusi yang luar biasa Pak. Kadang dengan candaan, saya bikin bercanda, ngobrol, akhirnya dia tertawa, akhirnya lupa masalahnya. Ketika dia mau pulang, kita tadi datang ke sini padahal mau konsultasi ya, mau cerai sama istri, tapi kok belum ketemu solusinya, kita nggak jadi mau cerai, ketawa-ketawa gitu. Itu di rumah saya sering ustaz-ustaz yang pada ngumpul di rumah, Ustaz Agus Suherman, Ustaz Adi Nurwiyana, ya kemarin juga beliau berobat tangannya keseleo, gitu. Terus Ustaz Dodi, Ustaz Abdul Hakim, banyak ustaz-ustaz yang kita sharing ke rumah untuk memahami ilmu hikmah, bukan jago-jago Pak. Ya, udah gak zamannya. Jadi kita mempelajari ilmu hikmah untuk memahami ilmu yang kita dapatkan. Karena banyak orang berilmu Pak. Ini sekarang pesantren tahfidz Quran berjejeran di mana-mana. Tapi apakah dia ketika sudah menghafal Al-Quran memahami isinya? Kalau dia sudah memahami, insya Allah dia mau jalani apa yang ada dalam Quran, dia tahu karena dia paham. Tapi kalau cuma hanya hafal tidak memahami, berantakan Pak. Bapak mau jalan ke Bojong, Bojong dekat, mau ke Bandung, Bapak punya handphone, ada aplikasi Google Map, ya Pak ya. Bapak pencet tuh Google Map, ya. Terus Bapak pasang ini apa? Cepetan Oh, aja. cepetan. Masya Allah, cepetan. Jadi Bapak naik mobil, Bapak masukin tuh handphone di Google Map, simpan di mobil. Karena Bapak tidak paham cara kerja Google Map, Bapak tujuannya benar, alamat benar, tapi rutenya Bapak pakai kendaraan motor, harusnya mobil. Kira-kira nyampe gak Pak? Nyampe, tapi Bapak bakal maju mundur, ya, karena masuk gang kecil. Pas sudah masuk lah ini mentok mundur lagi. Karena Google Map kalau motor pasti akan kasih jalur motor. Saya pernah itu Pak, habis ngobatin daerah mana nih, Cipayu, pulang ke Depok, salah pencet Google Map, Depok, nggak nyampe sampai akhirnya didorong mobil karena pas turunan itu jalan motor, nggak bisa lagi naik, didorong. Tuh Pak, kalau nggak paham begitu. Makanya ayatnya apa ketika turun Quran di bulan puasa Ramadan? Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, hudan linnas. Buat apa Quran? Hudan, buat petunjuk bagi manusia. Kompasnya kita, Google Map-nya kita. Nah kalau kita tahu bacaan Quran kita baca, kalau kita nggak paham maksudnya apa nih ayat, bagaimana kita bisa menjalani? Makanya pemahaman itu penting. Nabi Ibrahim dikasih pemahaman itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Allah untuk hijrah, menghijrahkan, bukan hijrah, menghijrahkan istrinya Siti Hajar dengan bayinya Ismail kepada pasir tandus, gak punya apa-apa, gak ada kehidupan apa-apa, air gak ada, tanaman gak ada, orang gak ada. Datang ke sana ditinggalkan istri dan anak bayinya. Tapi karena yakin itu petunjuk Allah, diberikan pemahaman hikmah, keyakinan, pengobatan itu yakin Pak. Saya diundang Kiai Bambang nulis, yayasan nulis, Kiai Bambang borong minyak tuh 50 botol langsung beli es. Saya diberikan waktu oleh Kiai Bambang untuk memberikan pemahaman tentang minyak. Saya panggil orang jamaahnya, saya pegang tangannya pakai minyak, semprotin, kita baca zikir, saya suruh fokus, rasain di belakangnya panas Pak. Kalau titik penyakitnya panas, tanpa saya pegang, bahkan ini mah udah saya pegang tangan. Ustaz Agus Suherman pernah, Ustaz
panas di belakang tanpa disebut. Kenapa bisa terjadi? Apakah jin? Bukan. Keyakinan Pak, kepada Allah, sugesti. Kalau kita yakin kepada Allah, akan tertular tuh energinya. Kita yakin ke Allah, yang berobat juga yakin ke Allah. Percuma Pak, kita datang ke dokter mahal, rumah sakit megah, tapi kita gak yakin. Kita gak sugesti, gak yakin ke Allah, gak sugesti sama dokternya, gak akan sembuh. Mau obatnya mahal. Tapi Bapak pusing, datang ke warung beli Paramek, karena Bapak udah tahu Paramek mah cepat, ya kan gitu. Minum, padahal obat kimia itu berat banget. Tuh Paramek hati-hati. Sugesti Pak. Jadi harus yakin. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Kalau kamu minta kepadaku, aku akan beri. Jadi itulah pemahaman hikmah. Akhirnya Allah memberitahukan kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail bahwasanya Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Kalau nggak ada Siti Hajar, Nabi Ismail, tidak ada kota Mekah sekarang, tidak ada air Zam-Zam. Inilah kuasa Allah. Jadi itu Pak, dari Nabi Adam hikmah turun ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu kecil membantu ayahnya bangun Ka'bah. Dia ngambil batu kecil-kecil untuk menopang Ka'bah. Siapa yang beritahukan? Pemahaman dari Allah. Inilah ilmu hikmah yang mulai sudah orang hanya belajar, yang penting bisa, tapi tidak paham. Kalau orang sudah paham, insya Allah dia akan tahu bagaimana cara mengaplikasikan pemahaman ini. Yang pertama, hijrah itu dari hal yang gelap menuju hal yang terang. Kalau selama ini kita belajar ilmu 100 ayat sehari, 13 hadis sehari, tapi satu pun kita nggak paham, cuma mau ayatnya tentang ini tentang itu. Tapi kalau saya pribadi ketika nanti pakai kitab, mungkin satu ayat bisa berhari-hari kita terangkan gitu. Karena apa yang paling mahal itu adalah pemahaman. Jangan sampai kita salah dalam ilmu safinah saja, fikih safinah itu bab awal saja, Bismillahirrahmanirrahim, belum Al-Fatihah. Itu bisa 5 jam kiai menerangkan. Bismi dengan menyebut nama Allah, Bismi dengan menyebut nama Allahi Allah, terus disambung Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha, disebut itu, dipahami. Bismi apa, Allah apa, Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa. Itu baru satu kali. Makanya kita belajar jangan buru-buru pengen tamat, tapi kita harus paham. Maka orang yang mau memahami sesuatu, pasti Allah akan berikan dia petunjuk. Allah akan berikan apa yang dia mau. Nah, ini adalah pemahaman hikmah. Saya terangin dulu di pembukaan aja Pak, belum keisi. Ya, jadi biar kita terbuka. Oh, pemahaman hikmah menerangkan tentang itu. Nanti di bulan depan baru kita mulai masuk ke kamera. Pelan-pelan. Saya juga gak akan tinggi-tinggi karena ilmu saya juga terbatas. Jadi kita dikit-dikit tentang Islam, tentang iman, tentang akhlak, tentang kegiatan kita sehari-hari. Maka ini yang akan kita bawa. Yang namanya ilmu hikmah itu adalah ilmu pemahaman untuk memahami sesuatu. Imam Asy-Syafi'i pernah satu kali, Imam Asy-Syafi'i itu ingin bertemu gurunya Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Ini mahfuzat namanya kalau di pesantren. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda bil 'asi. Di satu saat Imam Syafi'i lagi mau ke gurunya Imam Waqi. Rumahnya lumayan jauh, menelusuri danau segala macam. Jangankan itu Imam Syafi'i, di tengah jalan
Imam Syafi'i lapar, haus dan lapar. Akhirnya karena ada air sungai, Imam Syafi'i minumlah air sungai. Ketika sedang minum air sungai, lewat tuh apel merah-merah sudah matang lewat dari air sungai itu. Airnya bening ya Pak, zaman dulu nggak kayak air kita, air bor. Nah, Imam Syafi'i lihat, Masya Allah, ini buah banyak banget lewat. Ternyata ini buah apel jatuh karena sudah matang dari pohonnya. Jadi pohonnya belum banget buah apel, ya sudah panen buahnya karena sudah pada matang, jatuh ke danau. Diambil satu biji sama Imam Syafi'i, lalu dimakan. Kalau kita Pak mungkin biasa gitu ya. Apalagi ini mah pertama jatuhnya buah ya dikali gitu. Bukan punya siapa-siapa, kita mah jangan kan gitu. Yang di pohonnya ya udah kelihatan banyak, kalau lempar batu jatuh makan gitu. Ketika makan, Imam Syafi'i sampailah ke gurunya Imam Waqi. Ketika beliau sudah di Imam Waqi, beliau belajar. Jadi Imam Syafi'i itu luar biasa. Beliau belajar kepada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Kalau dia belajar hari Rabu jadwalnya, hari Senin beliau sudah sampai rumah Imam Malik. Tapi tidak mau mengganggu Imam Malik. Jadi beliau bikin tenda di seberang rumahnya Imam Malik selama 2 hari. Saking takzim terhadap guru. Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran. Maka apa? Ilmu laduni itu zaman Andalus, Ibrahim al-Hikmatan, itu ilmu laduni. Nah, Imam Syafi'i itu kalau diajarin gurunya Pak, misalkan gurunya bicara tentang ilmu selama 5 jam, ya, nanti Imam Syafi'i disuruh mengulang, itu langsung bisa mengulang 5 jam sama persis dari yang disampaikan gurunya, tanpa berubah titik dan koma. Bayangin Pak, tuh saking pintarnya ilmu laduni Imam Syafi'i. Kalau kita kan dikasih tahu teman, tadi saya kayaknya lihat istri kamu tuh naik motor sama cowok, ya. Nah, teman kita kasih tahu. Padahal teman kita melihat istri kita naik motor pakai helm Gojek, tapi nggak ngasih tahu Gojeknya gitu ya. Jadi kan cemburu tuh suami teman kita ini cemburu sama istrinya. Kita kan gitu, kita merubah berita orang. Ini benar ya? Bukan. Saya jadi takutan ya. Jadi itulah ya, kalau kita manusia kan suka melebih-lebihkan atau mengurangi daripada berita. Nah, kalau Imam Syafi'i apa yang disampaikan gurunya disampaikan kembali sama persis. Ya. Nah, pintar kan? Saat itu Imam Syafi'i ketika belajar sama gurunya Imam Waqi susah menghafalnya, susah menerimanya, susah memahaminya. Lalu bilanglah, wahai guruku Imam Waqi, kenapa ya? Kok saya susah menghafal ilmu dari guru? Lalu Imam Waqi bertanya kepada Imam Syafi'i, kamu tadi waktu kesini pernah melakukan maksiat enggak? Enggak. Pernah enggak? Coba ingat-ingat, pernah enggak kamu mengambil sesuatu yang bukan hak kamu? Teringatnya buah apel yang jatuh tadi di danau. Oh iya, guru, saya pernah makan buah apel. Sedang perjalanan ke sini saya lapar, saya haus, saya minum air sungai, ada apel lewat, tapi ini apel matang jatuh dari pohon. Ditanya sama gurunya, apel itu ada pohonnya? Ada. Pohon itu ada yang punya? Ya pasti ada dulu. Karena pohon itu menjulang dari tembok rumah orang. Kamu kalau pengen hafalan kamu bagus lagi, maka kamu datangi yang punya pohon apel, minta ridhonya. Bayangan Pak, 1 apel minta ridho. Kenapa?
al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lin-nasi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan oleh orang-orang yang bermaksiat. Makanya kalau kita, aduh Ustaz, saya belajar Quran kok nggak masuk-masuk ya, ngapalin Quran tuh, qul huwallahu ahad aja, muter-muter. Coba tengok apakah kita banyak hal maksiat dalam diri kita, dari perkataan, perbuatan, makanan, segala macam. Akhirnya Imam Syafi'i kembali itu menelusuri siapa yang punya pohon apel. Ketemulah seorang bapak-bapak. Pak, saya datang ke sini mau cerita. Saya mau minta ridho Bapak. Ridho apa katanya? Saya tidak sengaja lagi berangkat ke rumah guru saya menemukan apel di atas danau karena jatuh dari pohon. Saya yakin punya Bapak. Saya makan satu, Pak. Kata guru saya, hafalan saya susah karena saya tidak izin makan buah apel itu dari yang punya. Apakah Bapak yang punya? Ya, saya punya. Saya minta ridho ya Pak. Oh nggak bisa, kata si Bapak itu. Loh, tolong Pak, ridhoi saya. Kalau Bapak ridho buah apel yang saya sudah makan, saya akan setuju syarat apapun dari Bapak. Bayangkan, cuma apel doang. Akhirnya apa sih Bapak itu bilang? Oke, saya akan ridhoi apel yang kamu makan satu itu, asal dengan syarat kamu menikahi anak perempuan saya. Mau gak Pak? Cari buah apel. Cari buah apel. Bapak minta ridho. Pasti dipanggil hansip untuk ditangkap. Imam Syafi'i kaget. Pak, yang benar Pak, benar. Kalau kamu mau ridho saya dari apel yang kamu makan, nikahi anak perempuan saya ridhoi. Kata Imam Syafi'i, kebetulan saya nggak punya istri Pak, tapi benar Pak tawaran Bapak, benar. Kamu jangan senang dulu, kata si Bapak. Kamu mesti tahu anak saya. Memang kenapa dengan anak Bapak? Anak saya tidak bisa melihat, anak saya tidak bisa mendengar, anak saya tidak bisa bicara, anak saya tidak bisa megang, anak saya tidak bisa jalan. Wah, kayak hidup ya. Gak bisa ngomong, bisu. Gak bisa dengar, tuli. Gak bisa melihat, buta. Gak bisa megang, gak bisa jalan. Berarti kan kayak hidup Pak. Coba Bapak mau gak tawarin anak gadis tapi dengan ciri-ciri begitu? Tapi Imam Syafi'i adalah orang soleh yang punya ilmu hikmah. Dia menerima tawaran dari Bapak itu untuk membina anaknya. Kalau kamu menerima, kata si Bapak, itu di seberang pohon Bapak yang itu ada satu rumah sederhana, di dalamnya ada anak Bapak sendirian. Kamu datang, tengok dulu calon istri kamu. Datanglah sambil dibayangkan dia, ya Allah, ini saya nikahin siapa? Gak bisa ngomong, gak bisa jalan, gak bisa lihat. Udah bismillah untuk dapat ridho Allah. Datang, diketok pintunya sama Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i ketika mengetok baru sadar, ketika salam baru sadar. Iya ya, ngapain saya assalamualaikum? Toh dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa ngomong. Lagi mikir begitu Pak, dalam rumah ada suara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya. Akhirnya ada langkah kaki, tapak kaki Imam Syafi'i. Dibuka pintu, tambah kaget pas melihat wajah wanita ini. Imam Syafi'i lari menghampiri Bapak tadi, langsung bilang, Pak, di rumah itu ada berapa orang Pak? Satu orang, cuma anak saya aja. Ah, Bapak bohong. Kata Bapak, anak Bapak tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa dengar, tidak
Ini yang saya lihat ketika dia buka pintu, dia mengucapkan salam, dia bisa bicara, dia bisa melangkah, dan cantiknya luar biasa anak Bapak. Itulah anak saya. Saya bilang gak bisa melihat karena anak saya selama hidupnya tidak pernah menggunakan matanya untuk maksiat. Saya bilang anak saya itu tuli karena selama hidupnya dia tidak pernah mendengar maksiat. Saya bilang dia tidak bisa melihat karena dia tidak pernah melihat maksiat. Tangannya, kakinya juga tidak pernah melangkah dan memegang kemaksiatan. Itulah anak Bapak. Kamu mau nggak Pak? Kalau yang kayak gini mah ya Pak, jangan ditawarin Bapak. Saya dulu yang maju ya. Mau berapa kilo apel saya beli kayak gitu. Jadi intinya Pak, ilmu itu cahaya. Kalau kita mau memahami ilmu, maka kita harus bersih dari maksiat. Bagaimana cara bersih maksiat? Pertama, dengan kita mendawamkan wudhu. Ini wudhu nih Pak, kadang kita sepelekan, tapi makna wudhu ini sangat dalam. Kalau kita renungi, anggota badan yang kita basuh ketika berwudu itu anggota badan yang tidak langsung keluar najis yang besar. Makanya wudu ini bukan membersihkan, tapi wudu ini mensucikan. Yang namanya mandi sudah bersih, pakai sampo, sabun, sikat gigi. Tapi tetap saja orang mau sholat, mau baca Quran harus wudhu walaupun sudah mandi. Tidak sah sholatnya tanpa wudhu. Ada apa dengan wudhu? Memang ada kisah dulu di pesantren ya. Walaupun ada yang mengatakan ini mah doif ceritanya ya. Kita kan namanya cerita, bukan sandaran ibadah. Namanya kita juga sering dengar dongeng ya. Dulu zaman pesantren, mungkin Seri MJ dulu almarhum juga sering ceramahkan bahwasanya wudhu itu karena apa yang dibasuh oleh anggota wudhu itu karena Nabi Adam melakukan maksiat di surga. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, semua ada di surga, semua ada. Mau makanan apa, buah-buahan apa, kenikmatan apa, kecuali satu, perempuan. Akhirnya laki-laki ternyata kodratnya gak bisa hidup tanpa perempuan. Benar gak Bapak? Bapak punya harta, punya kekayaan, punya jabatan, gak ada perempuan, tumbang Pak. Makanya Nabi Adam merasa sedih. Akhirnya diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah ini kalau kita bicara Adam Hawa saja, nah ini ilmu hikmah lain bicaranya. Adam itu apa? Artinya kosong. Artinya kita ini manusia awalnya kosong, awalnya nggak ada, lalu diadakan oleh Allah. Kalau Nabi Adam diciptakan, kalau kita dilahirkan, awalnya kita nggak ada, karena ada bapak dan ibu. Maka jadilah kita dari setetes air hina, kata Bang Haji Roma Irama. Ketika sudah jadi kita keluar, kita juga gak punya apa-apa. Adam itu kosong, gak punya apa-apa. Kita keluar dari ibu kita, gak punya baju, gak punya celana, gak punya ilmu. Bayi mau diapain aja dulu, namanya bayi, gak ngerti. Kita ini Adam Pak. Adam itu artinya kosong, hampa. Maka kalau Adam kosong, nggak dapat apa-apa, nggak merasakan apa-apa, timbullah Hawa. Hawa itu artinya rasa. Pak, Bapak pernah makan di rumah, di kondangan nih, lauknya banyak, tapi ternyata makanan Bapak tidak nikmat di lidah kita, padahal makanannya enak-enak. Tapi pernah kita mengalami makan cuma pakai ikan asin, pakai sambal terasi,
Jengkol muda makan sampai nambah berkali-kali. Makan yang membuat nikmat bukan lauk pauknya, tapi rasa ketika kita sedang makan. Kalau kita makan dalam keadaan kenyang gak enak. Kalau kita makan dalam keadaan lapar itu nikmat. Seperti sekarang kan saya lapar dari pagi nggak makan. Karena acara sibuk saya ketua panitia dari pagi sampai sore. Saking tadi makan di rumah makan saya nggak fokus. Gitu. Udah bilang tadi yang Bang Agus, habis ini kita makan di tempat rumah makan Aceh. Ternyata nggak jualan makanan, lagi libur. Jadi makan itu rasa. Adab itu kosong. Kita nih kalau nggak ada hawa nggak ada rasa. Nah, ada dua, ada hawa, ada nafsu. Hati-hati Pak. Kalau hawa itu adalah rasa yang harus kita punya. Kalau kita nggak punya rasa, sholat ya udah sholat aja. Ambil wudhu, Allahu Akbar, orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud. Imam tahiyat kita tahiyat, selesai salam udah selesai. Gak ada urusan lagi dengan sholat. Itu yang membuat sholat tidak mencegah perbuatan keji, bukan. Karena sholatnya gak pakai rasa, makannya gak pakai rasa. Saya di pesantren Pak, makan itu disumbang dulu kalau 90. Sebulan dikasih duit 30.000. Itu udah plus lauk makan. Di sehari 1.000. Ketika saya makan, ini beneran asli. Ketika saya makan, seminggu 2 minggu uang habis makan, saya dapat makan nasi sama garam aja. Tapi nikmat di pesantren kan, nasi garam, di bawah nasi ada sate, ada ikan, ada rendang, nikmat Pak. Cobain kalau nggak percaya. Bener nggak Pak? Nikmat. Kenapa? Karena rasa. Nanti kita lanjut. Inilah Pak, kalau ngomongin hikmah belum masuk materinya Pak, baru dasarnya. Jadi jangan pengen banyak-banyak dapat ilmu, karena ilmu saya sedikit, tapi kita yang penting sedikit tapi paham. Masih mau lanjut Pak bulan depan? Nah, kalau masih mau lanjut, tinggal nego sama ketua masjid, ya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, diberkahi, bapak-bapak hadirin jamaah juga diberikan kesehatan. Dan kita doakan juga ketua masjid, para pengurus, para donatur, para jamaah, semua para ustadznya diberikan kesehatan keberkahan. Saya mohon maaf, insya Allah kita lanjut lagi di waktu yang akan datang kalau Allah mengizinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ya, Ustaz.